Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua kekasih dalam Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan atau di gereja, dan jemaat Tuhan yang lagi menyaksikan tayangan live streaming ini. Kita lagi ibadah dan sedang online. Jemaat yang lagi di rumah, yang sedang beribadah di rumah dan sedang melihat live streaming ini, biar berkat Tuhan, pertolongan, pembelaan, campur tangan yang dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan adalah bagian saya, bagian saudara, bagian kita semua. Kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan bilang begini, disuruhkannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Terjemahan baru bilang, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ada orang disembuhkan dari keadaan pikiran yang dalam kekalutan, hati yang lagi kecewa, yang sakit, atau mengalami penderitaan badani, atau pergumulan masalah. Ada pemulihan, ada pertolongan, ada pembelaan, ada campur tangan dan jamahan Tuhan. Dan biar pagi hari ini terjadi dalam hidup saya, hidup saudara yang ada di rumah Tuhan, dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Alami lawatan Tuhan, alami jamahan Tuhan, alami pembelaan Tuhan, alami pertolongan Tuhan, alami campur tangan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Biar sukacita Allah, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Kita diberkati dengan berkat rohani, kita diberkati dengan berkat jasmani. Haleluya. Hari ini biarkan kita diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, terjemahan bodoh, terjemahan lama bilang begini, seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, satu. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika firman disampaikan, dia mengajar saya, mengajar saudara, mengajar kita semua untuk apa? Supaya kita memahami firman Tuhan, untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, supaya diaplikasikan dalam hidup kita semua. Supaya kita menikmati Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan indah. Dia membela, dia menolong, dia memelihara, dan dia memberkati kita semua. Makanya ketika firman disampaikan, milikilah hati yang sungguh-sungguh berharap berserah kepada Tuhan, sehingga manfaat firman mengajar kita semua lebih memahami kebenaran firman, lebih mengerti firman. Karena Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang apa? Pengetahuan firman binasa. Miliki pemahaman yang benar tentang firman, pengertian yang benar tentang firman, tidak gampang disesatkan. Pada akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Pada akhir zaman akan muncul pengajaran sesat. Pada akhir zaman akan ada krisis spiritual, krisis pengajaran A, pengajaran B yang membingungkan saya dan saudara. Tapi berharap dan berserah kepada Tuhan, ada pembelaan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada berkat rohani, ada berkat jasmani dilimpahkan bagi kita semua. Haleluya. Kita diajar, ketika ada kesalahan Tuhan perbaiki, dididik dalam kebenaran. Dia membuat hidup kita jadi indah elok dalam pemandangannya. Haleluya. Hari ini saya akan ambil pembacaan di dalam kitab Yeremia 18. Satu saat Tuhan bilang kepada Yeremia, Yeremia, kamu pergi kepada seorang tukang periuk yang biasa bikin periuk. Kalau di sini misalnya bikin guci, biasa bikin periuk. Perhatikan cara kerjanya, sedang mengerjakan pelarikan. Dia mengerjakan, membuat periuk. Perhatikan, di sana aku akan bicara kepadamu. Bagaimana Tuhan bicara kepada dia? Dia memperhatikan, dia bisa tahu, begini maksud Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang pertama sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 1 sampai 10. Saudara yang di rumah bisa berdiri sama-sama, kita hormati firman Tuhan. Perhatikan di Alkitabmu, saya baca di Alkitab saya. Firman Tuhan demikian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan,
bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua disilahkan duduk kembali. Saudara kekasih di dalam Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Suatu saat Tuhan bicara kepada Yeremia, pergilah dengan segera, ayatnya yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Yeremia pergi kepada tukang periuk, kepada pandai periuk yang sedang mengerjakan periuk. Dia sedang mengerjakan pelarikan, firman Tuhan bilang begitu. Dia sedang menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Dan firman Tuhan bilang begini kepada Yeremia, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya begini, Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Dia sedang memperhatikan tukang periuk sedang mengerjakan pelarikan. Ketika dia sedang mengamat-amati, rupa-rupanya ada periuk yang rusak. Yang dilakukan oleh tukang periuk adalah dia mengerjakan kembali periuk itu, yang rusak itu, yang tidak baik menurut pemandangannya, supaya dikerjakan kembali yang firman Tuhan bilang menjadi baik, menjadi bagus, menjadi baik menurut pemandangan daripada tukang periuk itu. Kemudian tiba-tiba Yeremia bisa mengerti, Yeremia bisa memahami. Tuhan berfirman kepada Yeremia, kata Tuhan, firman Tuhan katakan begini ayatnya yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Firman Tuhan bilang, demikianlah kamu di tanganku. Artinya Tuhan sedang menyampaikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan saat itu. Dan hari ini saya lagi meneruskan kepada jemaat Tuhan yang lagi menyaksikan tayangan ini, yang mendengarkan lewat pengeras suara, bahwa kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ketika dilihatnya kurang baik dalam pemandangannya, dijadikan indah, dijadikan baik menurut apa yang baik dalam pemandangan tukang periuk. Dan firman Tuhan katakan suatu saat, perhatikan ayat 1, 2, 3 dan 4, ada bejana yang dibuat oleh tukang periuk dan akhirnya rusak. Saya percaya kalau dia rusak, dihancurkan kembali, dia bentuk kembali, dia mulai rapikan, dan dia mau jadikan indah, mau jadikan bagus, mau jadikan baik menurut apa yang baik dalam pemandangan dari tukang periuk itu. Dan Tuhan berkata begini, ayatnya yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Dia backing ulang menjadi bejana lain, bejana yang baru menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kadangkala kita melakukan sesuatu, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, dan ternyata itu menurut penjunan, menurut yang membentuk kita dari tanah liat dan dijadikan dibentuk oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Tapi ketika gambar dan rupa Allah itu rusak, maka kemuliaan Tuhan itu hilang daripada manusia. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, sesungguhnya semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur Yesus Kristus anak Bapa, Dia datang ke dalam dunia, mau menebus, mau menyelamatkan, sehingga siapa yang ada dalam Kristus, kita bentukan yang baru, kita ciptaan yang baru, kita dijadikan baru. Yang lama, yang rusak sudah berlalu, dan yang baru itu Tuhan ambil, yang baru itu sudah datang. Makanya tinggalkan cara hidup yang lama, kita cipta yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru dari Tuhan sudah datang. Makanya siapa yang ada dalam Kristus, Kristus Yesus Tuhan, kita telah menjadi manusia yang baru. Haleluya. Terus ayatnya yang ke-6 dan seterusnya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa
dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Dengar baik, firman Tuhan bilang begini, ada kalanya Tuhan bicara tentang suatu bangsa, Tuhan bicara tentang suatu kerajaan. Atau hari ini saya mau bilang ada kalanya Tuhan bicara tentang saudara dan saya, tentang komunitas, tentang kelompok, tentang suatu perhimpunan, atau bisa saja lebih terperinci, pribadi lepas pribadi, saya atau saudara, bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, aku akan merobohkan, aku akan membinasakan. Kenapa? Karena ketika dilihat perbuatan mereka, bangsa ini, perbuatan mereka, kerajaan itu bobrok di hadapan Tuhan, bikin sakit hati Tuhan. Tuhan kecewa bangsa itu, Tuhan kecewa dengan kerajaan itu, Tuhan kecewa dengan perhimpunan orang-orang ini, dengan kelompok ini, dengan komunitas itu dan lain sebagainya. Atau pribadi lepas pribadi, saya atau saudara yang lagi menyaksikan tayangan live streaming ini, atau lagi mendengarkan lewat pengeras suara, ada kalanya Tuhan bicara, aku akan mencabut, aku akan merobohkan, aku akan membinasakan. Kemarahan Tuhan memuncak ketika melihat perbuatan yang tidak berkenan. Tapi firman Tuhan bilang, suatu saat Tuhan menyesal dengan rancangan itu. Kenapa? Ketika kita berbalik, ketika kita bertobat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau bersandar, mau berharap kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ini, firman Tuhan bilang, maka menyesallah aku akan rancangan malapetaka yang telah kurancangkan kepada mereka. Sebaliknya, Tuhan mau ganti dengan apa? Rancangan keberuntungan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Artinya ada dalam pemeliharaan, ada dalam pembelaan, ada dalam pertolongan Tuhan. Bisa jadi orang berpikir coronavirus disease 19 yang sedang terjadi hari-hari ini, virus corona, COVID-19, akan mencelakakan bangsa ini, akan membuat penderitaan yang besar terhadap bangsa ini dan bangsa-bangsa, negara-negara, kerajaan-kerajaan yang lain. Kenapa? Karena yang pastinya setelah krisis COVID-19, ada krisis ekonomi, ada krisis kelaparan, ada masalah-masalah, krisis yang lain yang akan muncul. Tapi ketika bangsa, orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, berharap dan bersandar kepada Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah semua rancangan malapetaka, Dia akan ganti dengan rancangan keberuntungan kepada saudara dan saya. Makanya firman Tuhan bilang begini, ayat 8, 9, dan 10. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan menyesal dengan rancangan malapetaka yang Tuhan rancangkan untuk dijatuhkan kepada mereka. Apabila bangsa Indonesia percaya dan bertobat kepada Tuhan, berbalik dan datang kepada Tuhan, menyesal Tuhan dengan rancangan malapetaka, sebaliknya yang dia lakukan adalah melimpahkan kasih dan setia rahmatnya kepada bangsa ini, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara dan saya, kita diberkati, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua. Haleluya. Ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ada saatnya Tuhan bilang, kita mau bangun, kita mau tanam. Artinya Dia mau kokohkan, Dia mau adakan pertumbuhan. Sepertinya firman Tuhan berkata, Dia mau mengadakan pemberkatan. Tetapi apabila terhadap bangsa itu, kerajaan itu, yang adalah rancangan keberuntungan yang sedang dirancangkan oleh Tuhan, rancangan damai sejahtera yang sedang dirancangkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kerajaan, kepada bangsa itu, kepada negara itu, kepada komunitas A, komunitas B, atau kepada saudara, kepada saya. Ketika rancangan baik dari Tuhan, Dia sudah buat untuk kita semua, tapi kita melakukan yang jahat di depan matanya. Firman Tuhan katakan, maka menyesallah aku akan rancangan keberuntungan yang telah kurancangkan kepadamu. Tapi saya mau bilang kepada jemaat, saya mau bilang kepada saudara yang lagi menyaksikan live streaming ini, kepada para pelayan yang ada di rumah Tuhan, apabila kita dekat dengan Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila hati kita selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, karena Bapa sedang mencari para penyembah yang memuji Tuhan,
di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya kita sedang punya kerinduan dan sedang melakukan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Maka rancangan keberuntungan dari Tuhan bagian saudara dan saya. Tuhan bilang dalam kitab Yeremia juga. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 Yeremia 29, firman Tuhan bilang begini. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan bilang begini. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jemaat, saudara yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, yang selalu mau menyukakan, memuliakan Tuhan lewat hati, lewat pikiran, lewat mulutmu, yang mau memuji, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Tuhan bilang hari ini ayat 11 pasal 29 kitab Yeremia, aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mau bilang, kita tahu tuh rancangan yang ada pada kita tentang ngondi. Tuhan mau sampaikan, jemaat yang lagi lihat live streaming ini, saudara yang lagi menyaksikan tayangan ini lewat online, saudara yang lagi mendengarkan lewat pengeras suara, dengar baik-baik. Tuhan bilang kita kok tahu tuh rancangan yang kita backing tentang ngondi. Tuhan tidak merancang kecelakaan. Tuhan bilang kita rancang yang baik, kita merancang yang adalah damai sejahtera. Makanya ayat 11 firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui, kita tahu kuat rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sedang rancang yang baik untuk saudara. Tetaplah di dalam Tuhan. Yang Tuhan rancangkan indah untuk saudara, tetaplah di dalam Tuhan. Yang Tuhan rancangkan hari depan kita, hari esok kita, di kemudian hari itu penuh harapan. Ini baik yang Tuhan rancangkan. Persoalan sekarang adalah, apakah kita mau selalu ada dalam rancangan Tuhan atau mau keluar dari rancangan Tuhan? Kalau ini adalah rancangan Tuhan, di mimbar ini adalah rancangan Tuhan, dan ini adalah saudara dan saya. Saudara yang tidak ada dalam rancangannya diambil, dia masukkan ke dalam rancangannya. Saudara dalam rencana indah Tuhan, jangan keluar lagi dari situ. Saudara sudah ada dalam rencana indah Tuhan, jangan keluar. Kalau saudara ada dalam rencana indah Tuhan, keberuntungan, keberhasilan, keberkatan, pembelaan, pertolongan, kekuatan iman, kekuatan roh yang luar biasa, itu yang Tuhan beri. Tapi kalau keluar dari rencana dan kehendak Tuhan, banyak pergumulan, masalah, tantangan yang dihadapi. Bahkan sampai-sampai tidak menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi hari ini kalau kau mau ada selalu dalam rencana dan rancangan kehendak daripada Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan. Ada hubungan vertikal dan horizontal yang terjadi. Saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan vertikal dan Portugal. Vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tidak mungkin saudara bilang kita kok mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi saudara membenci sesama, membenci pelayan A, pelayan B, membenci jemaat A, jemaat B, sesama jemaat saling membenci, sesama pelayan saling membenci, tidak ada kasih, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Saya mau bilang, saudara lagi di luar rencana Tuhan, keluar dari rancangannya. Tapi kalau saudara mau mengampuni, memaafkan, mau suka menyembah, memuliakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, saudara ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hari esokmu penuh harapan. Ini yang akan terjadi. Berkat Tuhan bagi saudara dan saya, bagi jemaat yang lagi menyaksikan, yang lagi mendengarkan, yang lagi beribadah, dan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkati Indonesia. Haleluya. Tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kau memberkati kami dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat Abraham, Ishak dan Israel dicurahkan bagi kami semua. Penuhkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika engkau dapati ada jemaat yang sakit hari ini, engkau jamah pulihkan dan sembuhkan. Yang lemah engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan belah mereka. Sertai mereka. Hiburkan mereka. Pelihara mereka. Permuliakan namamu dalam hidup kami. Dan peliharalah kami seperti biji matamu sendiri. Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kami mengucap syukur dengan firman. Meteraikan dalam hidup kami. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami mau melakukan setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam
nama Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang ajaib, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.